pakai kain, pakai baju, tapi orang pakai sempak. Pakai mukenahnya komplit atas bawah, tapi nggak pakai celana dalam, nggak pakai BH. Sah nggak sholatnya? Sah. Karena kan sudah tertutup auratnya. Jadi sah-sahnya sholat itu menutup aurat. Cuma bicara adab-adaban mungkin, ya. Sholat orang pakai apa-apa, nah, itu kan. Ketika mungkin laki gombal gambel, ya. Kalau yang kecil, kalau yang gede, ya. Tapi tetap tidak jadi hitungan sah. Bahkan ketika kita mengaju, ketika melaksanakan ibadah haji, ya, ibadah haji, ada orang yang takut benar, nggak mau, saya takut, ya, takut nanti sholatnya nggak sah, takut sholatnya batal. Tidak. Ya, nggak apa-apa. Pakai mau kena komplit atas bawah, tapi nggak pakai celana dalam, nggak pakai BH, sholat saja sah. Dan pun tidak terkategori kena sanksi kurang beradab. Sebab kalau kita mengacu ketika melaksanakan ibadah haji, ketika ihram, pakai kain ihram, itu nggak boleh. Ada pakaian yang berjahit, ya, termasuk sempak, termasuk celana dalam, termasuk BH. Jauh lebih enggak sopan mana adanya di Ka'bah malah. Sementara kita di rumah atau di masjid atau di musola, ya. Tapi biasanya nggak mungkin juga kali kalau sholat ke masjid mah, ya, kain pakai baju koko, pakai orang pakai sempak, ya. Ya takut be ikatan kaitannya kurang kencang merorot lah, kan jadi viral ntar, ya. Ataupun perempuan ketika berjamaah sholat di masjid atau di musola, dia nggak pakai celana dalam, dia nggak pakai BH, nggak mungkin juga, ya. Ya ketika ada pun mungkin kategorinya agak sedikit kurang waras kali. Ya. Jadi syarat sahnya sholat yang ketiga adalah menutup aurat, ya, menutup aurat. Itu terserah mau ditutupnya, kalau laki-laki pakai kain panjang atau mau pakai celana panjang, ya, itu silakan, ya. Atau kalau kayak perempuan mau ditutupnya pakai mukena atas bawah, atau dia mau pakai baju gamis, ya, yang langsung dari atas sampai ke bawah tertutup, ya, silakan. Umumnya kita beranggapan bahwa perempuan itu ketika sholat harus pakai mukena, ya, nggak boleh pakai yang lain. Tapi tidak terkecuali, silakan saja selagi itu mampu menutup batas aurat yang harus ditutup, ya. Termasuk perempuan, dia tidak pakai mukena tapi dia punya baju gamis yang panjang, ya, tapi kan kakinya tidak tertutup, dia pakai sarung kaki umpamanya, silakan saja. Perempuan batas auratnya mana dalam sholat? Wajah sama, ya, kecuali muka dan telapak tangan. Berarti kalau pakai baju gamis tertutup, pakai jilbab tertutup nggak? Tertutup, sah. Jadi jangan pendek pemikiran, wah, dia mah sholatnya nggak pakai mukena, pakai baju gamis, jilbab, ya, kakinya dipakein sarung kaki, nggak masalah. Yang penting itu sudah menutup batasan aurat yang menjadi syarat sahnya sholat, ya. Tapi bicara bagusnya wa yusannu ayyal bisa ahsanu tiyabihi,
ya. Dan disunahkan untuk memakai ahsanu thiyabihi, paling bagus pakaiannya, ya. Walaupun sah, ya, mau pakai apapun, tapi ketika kita sholat dalam rangka menutup aurat, disunnahkan memakai pakaian yang paling bagus yang kita punya. Itu, ya. Apa yang terbagus pakaian kita punya, itulah yang kita pakai dalam sholat. Masuk kategori wajibnya dapat, sunnahnya berpakaian yang bagus dalam sholat juga dapat. Itu, ya. Jangan baju bagus cuma buat lebaran doang, ya. Emang dipakai, dibeli kokok buat ibadah, pakai. Punya sorban, pakai sorban. Ya, kemarin sudah kita bahas, nggak harus ustadz, kiai, ulama pakai sorban. Siapapun berhak untuk pakai sorban. Jangan haram lo belum jadi ustadz sholat pakai sorban. Haram lo belum jadi ustadz, belum jadi kiai sholat pakai gamis. Ya, nggak ada aturannya yang kayak gitu. Ya, ini berbicara aturan syarat-syarat kita dalam ibadah, khususnya ibadah sholat, ya. Karena, ya, disunnahkan demikian, wa yuhafidhu ma'adzalika ala ma yatajammalu bihi adah walau aktsaru min isnaini, ya. Wa yusarwilu wa ruya an Malik ibni Atahiyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal ardo tastaghfiru lil musalli bisarawil. Ada hadis dari Imam Malik ibni Atahiyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, berkata, innal arda, sesungguhnya bumi, tastaghfiru, itu memintakan ampunan buat siapa? Lil musalli bisarawil, buat yang pada sholat make celana. Bumi mintakan ampunan buat orang yang sholatnya nutup auratnya pakai celana. Nah, berarti ketika kita sholat memakai kain, ya, wah ini nggak dapat ampunan, ini nggak dimintakan ampunan oleh bumi. Bukan begitu juga, ya. Tahapan, cuma celananya bukan celana kayak yang biasa buat ngantor, ya. Itu sah nggak? Ya sangat sah, karena tertutup sekali dari pusar sampai lutut, bahkan sampai ke mata kaki, ya, sangat sah sekali, ya. Yang dimaksud celana yang gimana? Celana yang biasa ngelapisin buat gamis, ya, yang begitu lembut, tapi bukan menutup kemudian pakai celana yang biasa dipakai buat kerja, buat kondangan. Itu masuk apa tidak? Sangat masuk, karena memang tadi, ya, disabdakan oleh Nabi bahwa bumi akan memintakan ampunan buat orang yang sholatnya pakai celana, ya. Itu khusus, ya. Sementara wal ula as-satru, yang paling utama, paling afdol dalam rangka menutup aurat, ya, menggugurkan syarat sahnya sholat, apa yang mesti dipakai? Yang pertama al-qamisu ma'as sarawil. Nah, ini yang paling pertama nih, paling unggul, paling
utama, yaitu make celana, make gamis. Celananya dipakai, gamisnya dipakai. Ya, itu lebih afdol. Ya, lebih utama itu. Atau kalaupun ya tidak ada celana, ya tidak ada celananya, summal qamisu ma'al izar, ya gamis dalamnya dipakein kain sarung. Tuh, tahapan kedua, ya abdul adab menutup aurat dalam sholat, ya. Jadi bukan perkara itu nanti pakaiannya apa gimana, yang penting nutup aurat. Tapi bicara unggulan, mana yang lebih diutamakan dalam menutup aurat, tadi diperintahkan kita itu disunnahkan memakai yang terbagus, kita punya pakaian dalam sholat, ya. Sementara keistimewaannya, unggulan dalam menutup aurat, pakai gamis, pakai celana. Atau yang kedua, keistimewaan keunggulannya, pakai gamis, pakai kain. Terserah dalamnya mau pakai sempak apa kagak. Ya, itu. Yang penting itunya tertutup aurat. Saya mah kagak pakai poster, kamu lagi ada kondor-kondor dikit ini umpamanya, gitu kan. Jadi kayaknya ribet. Ya tidak jadi syarat sempak mah, ya. Karena yang jadi syarat itu menutup aurat dalam sholat dari pusar sampai dengkul. Udah segitu yang jadi tujuannya. Ya, itu bicara syarat sahnya sholat. Bicara adab-adaban yang terbagus, pakaian menutup aurat dalam sholat, gamis dengan celana panjang atau gamis dengan kain. Ya, itu. Dipahami itu. Kemudian warabi'u, dan yang keempat, istiqbalul kiblati. Ya, syarat sahnya salat harus menghadap ke arah kiblat, ai li'ainiha yakinan bil qarbi wa dhannan bil bu'di la li jihatiha 'ala sahih. Yang keempat, syarat sahnya salat adalah menghadap ke arah kiblat, ai li'ainiha, bentuknya, bendanya kiblat apa? Makkah. Ya. Wujudnya kiblat mana? Mekah. Ya. Jadi kita sudah punya bendanya, sudah punya jurusannya ketika menghadap kiblat adalah Baitullah, yaitu Mekah. Ya, di Mekah sang. Baik itu, ya, menghadap kiblatnya fil qarbi udhunan, dalam yang jarak dekat dengan perkiraan, ya. Sementara fil bu'di, ya, yakinan fil qarbi, merasa yakin dengan jarak yang dekat ini kiblat saya Mekah, ya. Itu mah pasti buat yang pada berangkat haji, salat, ya, di depan Ka'bah, ya, di depan Ka'bah. Jadi ataupun jauh dengan mengira, menyangka, ya, kalau kayak bahasa kita pakai sekarang mah sudah ada penentuan, yaitu apa? Arah kiblat yang sudah ditetapkan dengan kompas kiblat, ya, itu. Masjid-masjid, musola-musola, majlis-majlis sudah menginduk punya arah kiblat, ya, punya arah kiblat yang begitu jauh dari Indonesia sampai ke tempatnya, ya, sudah ada arahnya. Dan dalam menghadap tersebut, ya,
Wadzalika bisadri la bil wajhi, menghadap ke arah kiblat itu bisadri dengan dada, bukan dengan muka. Muka mememleng kemana ke, ya. Ketika menghadap ke arah kiblat dalam sholat, silakan, yang penting dadanya, jadi bukan mukanya, ya. Kok bukan muka? Iya, sebab yang namanya muka ada di kepala. Kadang-kadang ada orang yang punya penyakit apa? Yang kadang-kadang kayak orang ayan begitu kan, suka goyang-goyang, ya. Ribet deh kalau mukanya yang harus mengarah ke arah kiblat. Dada nggak ada yang bisa bergeser. Di atas pusar kita ada dada. Nah, itu yang menjadi arah tujuan kita dalam sholat, harus menghadap ke arah kiblat, bukan kepala kita, bukan muka kita, ya, bukan muka kita. Emang lagi salah bantal, ya, gitu kan. Salah bantal, sholat emang udah masuk waktu, ya, dilempengin susah banget, gitu kan. Miring, Bismillahirrahmanirrahim, ngadepnya ke sono, ya, umpamanya, gitu kan. Bukan itu jadi ukuran ini, biarin ini mau ngadep sono dia, ya. Yang penting dadanya, karena di sini ada niat. Makanya niat yang sudah kita baca apa? Mahalluha al-qalbu, ya, tempatnya niat itu di dalam hati. Hati adanya di dada, bukan di kepala. Itu, ya. Jadi yang harus menghadap ke arah kiblat adalah dadanya, ya, bukan kepala atau mukanya, ya. Paham itu, paham? Baik, kemudian wal khamisu, dan yang kelima dukhulul waktu, yaitu syarat sahnya sholat harus sudah masuk waktu. Ai ma'rifatu dukhuluhu yakinan aw dhannan bil ittihadi. Wa man shalla biduniha bi an hajama wa shalla lam tasih sholatuhu. Yang kelima syarat sahnya sholat adalah harus sudah masuk waktu, ya. Ai ma'rifatun, yang sudah umum diketahui. Kalau kita nggak perlu pakai ribet-ribet lagi, zaman sudah canggih. Mungkin dulu mah iya nggak ada jam, ya, nggak ada speaker. Ini udah johor belum ini, ya. Nah, begitu. Kalau sekarang nggak pakai begitu, ya. Jam ada, ya, speaker di mana-mana kedengeran setiap masuk waktu, ya. Itu masuk waktu diyakini secara yakin atau diperkira-kira, tapi bil ijtihad, sudah ada usaha, ya. Dalam arti sudah ada usaha bagaimana? Kayaknya kalau udah jam segini biasanya johor nih, kayak kemarin, itu kan. Kalau jam 12 kurang 5 biasanya zuhur, itu kan. Udah ada ijtihad, ada usaha, mengingat bahwa zuhur itu masuk waktunya pada minggu ini, ya, biasanya jam 12 kurang 5 menit, artinya sudah punya meyakini itu masuk waktu. Kenapa? Ini lagi agak lumayan jauh, nggak denger suara azan, HP orang bawa, jam ora gablek, ya. Itu mau sholat, nah, harus ada ijtihad, ya. Diperkirakan kalau memang waktunya yang umum masuk jam sekian, maka diyakini itu sudah masuk, maka boleh melakukan sholat. Sementara tidak ada petunjuk, tidak ada mau usaha, cuma mengira-ngira doang, udah masuk kali lah, bodo apa, ya. Sholat be itu, ya, tanpa usaha dulu, ya. Falam yasih sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Jadi harus yakin dulu masuknya waktu. Artinya apa? Harus tahu dulu ini sudah masuk waktu apa
belum. Itu maksudnya begitu, ya. Biar pas. Kan ajannya beda-beda Pak. Kadang-kadang ada beda 2 menit, ada beda 3 menit, bahkan ada yang sampai 5 menit. Ya, di sini ajan jam 12 kurang 5 menit, di sono malah ajannya jam 12. Itu yang mana yang mau dipakai? Itu kan. Yang masuk pas 12 apa jam 12 kurang 5 menit? Ya. Umumnya semua sudah ada ketentuan. Ya kalau kayak sekarang kan udah canggih, ada jam digital, tanda waktu sholat digital, udah nggak pakai ribet lagi. Itu ya. Kalau mau ajan ada beberapa tempat ini ajan, ini belum rapi, ini nyambung ajan, belum rapi nyambung lagi ajan. Yang pertama masuk waktu ajan duluan yang mana? Ketika itu selesai ya sudah, berarti sudah masuk waktu. Nungguin ngono belum rapi no. Ada lagi bayi lagi nyusul. Masih dono kedengeran. Ya. Jadi yang mana lebih dulu sudah mengumandangkan masuknya waktu, ya. Sementara yang lain agak tertinggal, sudah yang menjadi tolak ukur ada ijtihad yang sudah masuk waktu azan yang pertama. Ya, yang duluan istilahnya. Seperti itu. Ya. Kemudian wasadisu dan yang keenam al-ilmu bifardiyatiha. Syarat sahnya salat yang keenam adalah mengetahui dengan keparduannya salat, ay yakunu salatul mafrudu fardan wa hadza la budda minhu bihaqqil 'ami. Yang keenam syarat sahnya salat adalah mengetahui fardunya salat, ay yakunu salatu furudiyan mafrudatun. Ya, jelasnya bahwa ada salat yang dilakukan adalah salat fardu. Pardon itu memang sebuah keparduan, ya. Sebuah keparduan hadalah budda minhu bihaqqil 'ami. Ya. Ini mesti bagi orang yang masih awam. Ya, kalau kita udah pasti insya Allah paham. Ya, karena kan udah pada ngaji. Mungkin yang masih awam, baru masuk Islam umpamanya, ya. Jadi belum paham sholat itu yang fardu, sholat apa baik. Itu. Kalau kita mau paham benar, cuma ngerjainnya yang kadang-kadang masih orang paham. Ya. Sholatnya mau paham, johor fardu, asar fardu, maghrib fardu, isya subuh fardu. Paham banget itu. Sholat 5 waktu, ya. Sholat yang wajib ada berapa? Ada 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, itu udah paham itu. Jadi harus kita nikah. Kenapa? Karena kan ada niatnya. Maka kita masih tahu sholat fardunya, sholat apa yang kita mau kerjakan. Jangan sholat asar niatnya zuhur, ya. Nah, itu berarti nggak paham, nggak tahu. Jadi harus tahu, ya, sholatnya yang mau dikerjakan sholat fardu apa, atau setiap sholat yang mau dikerjakan sholatnya sholat apa, ya, meskipun itu sholat sunnah. Kemudian wasabi'u dan yang ketujuh alla ya'taqida fardun min furudiha sunnah. Yang ketujuh syarat sahnya salat tidak boleh ada dalam hati kita ketika kita niat untuk melakukan salat, salatnya salat fardu. Daripada salat fardu tersebut sunnah ada kategori menyunahkan. Kita udah tahu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu udah baku tuh. Itu adalah sholat fardu, ya. Biar bagaimanapun di hati kita sudah menyatakan ini sholat wajib, sholat fardu, ya. Nggak boleh ada ketika dalam niat kita sholatnya sholat fardu, ya, menjadi sholat sunnah. Itu. Ya, fardu harus fardu, ya. Sunnah ya sunnah, karena sudah ada niatnya masing-masing itu. Dan yang terakhir
Fathaminu yang kedelapan, ijtinabul mubtilati. Syarat sahnya sholat yang kedelapan adalah menjauhi yang dapat membatalkan sholat. Seperti apa? Tatwili ruknin qasirin amdan, ya, seperti memanjangkan rukun yang pendek jadi panjang, unsurnya sengaja, itu kan batal, ya. Mana contohnya? Rukun sholat yang pendek, ya. Rukun sholat yang pendek mana diantaranya? Ruku, ya. Kemudian apa? Bangun dari ruku, sujud, duduk antara dua sujud, itu rukun-rukun sholat yang kategorinya karena udah ada takaran bacaannya. Mana? Ketika kita ruku yang kita baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa biham, boleh paling sedikit 1, umum sempurnanya 3, boleh lebih dari itu, ya. Kalau sholatnya sendiri, ya. Ini sengaja dipanjangin banget tuh, ya. Rukun pendek tapi dikejar panjang, ya. Sengaja. Itu bisa menjadi batal nantinya. Sudahlah, umumnya 3, kita 3. Boleh 3, 5, 7, 9. Tapi kalau sudah melebihi dari 3 kali takaran awal, itu nanti bisa kategori memanjangkan. Gitu, ya. Itu nanti malah jadi tidak sah. Biarin saya mau sholatnya sendiri ini, saya mau lama ini sujudnya, saya mau lama ini rukuknya, umpamanya. Kalau sekedar, ya, dari 1 boleh, kemudian umumnya 3, tambahin jadi 7, boleh-boleh saja. Tapi ini apa banyak banget ditambahinnya. Hati-hati, walaupun itu sholat sendiri nanti bisa menjadi batal, ya. Rukunnya rukun pendek tapi dipanjangin, ya. Itu Ustaz, berarti sujud itu kita kalau misalkan sujud terakhir nih, kita lebih panjang itu gimana? iya, nanti sebentar. Kemudian tanbihun, ya, sekedar memberikan informasi atau NB tambahan, ya, bahwa tadi dari syarat sahnya sholat ada kita harus bersih dari hadas, dan hadas al-ahdasus nani, hadas itu terbagi 2, ya, yaitu asgharun wa akbarun, hadas kecil dan hadas besar. Fal asgharu, maka adapun hadas kecil, ma'aujabal wudu, sesuatu yang mewajibkan berwudu. Sedangkan hadas besar, wal akbaru ma'aujabal gusli, ya, sesuatu yang mewajibkan mandi, wahya al janabah wal haid wan nifas wal wiladah, ya. Jenis-jenisnya adalah junub, haid, nifas, dan melahirkan, ya. Itu kemarin sudah kita bahas, ya. Jadi harus suci dari itu. Kalau hadas kecil ya berarti tidak punya wudu, berarti harus berwudu. Syarat berwudu sudah kita bahas, ya. Harus bersih dari najis dan sebagainya. Itu, ya. Paham itu, paham? Baik. Sujud